Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat syiar ilmu yang dirahmati Allah, setiap Ramadan kita menghidupkan malam dengan sholat tarawih. Namun seringkali muncul perbedaan di tengah kita, khususnya tentang jumlah rakaat tarawih, 8 rakaat atau 20 rakaat. Perbedaan ini terkadang menimbulkan perdebatan, bahkan mengganggu ukhuwah. Perlu kita pahami bersama, perbedaan ini bukan masalah akidah, bukan pula soal benar dan salah, melainkan perbedaan ijtihad para ulama yang telah terjadi sejak zaman para sahabat. Keduanya memiliki dasar dan sama-sama termasuk ibadah sunnah. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat, mari kita luruskan niat dan buka hati. Kita hadir bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memahami, bukan untuk memperdebatkan, tetapi untuk mengambil hikmah, agar Ramadan benar-benar menjadi bulan yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari persaudaraan sesama muslim. Karena sesungguhnya luasnya rahmat Allah tercermin dari luasnya syariat Islam. Perbedaan yang ada bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memberi kemudahan bagi umat. Para ulama telah mencontohkan kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan dengan ilmu, adab, dan saling menghormati. Maka marilah kita duduk bersama dengan hati yang tenang, mendengar dengan pikiran yang jernih, serta menerima penjelasan para ulama dengan penuh tawadduh. Apapun praktik tarawih yang kita kerjakan, selama memiliki dasar dan niat yang ikhlas, insya Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Semuanya. Semoga pembahasan ini tidak menambah jarak di antara kita, tetapi justru menambah pemahaman, memperkuat ukhuwah, dan menghidupkan semangat kita dalam mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Pengertian syalat tarawih. Syalat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya hingga sebelum subuh. Disebut tarawih karena para sahabat beristirahat tarwihah setelah beberapa rakaat karena sholat ini cukup panjang. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sejarah tarawih di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah sholat tarawih berjamaah beberapa malam. Lalu beliau menghentikannya karena, "Aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian." Hadis Bukhari, Muslim. Artinya, Nabi tidak melarang berjamaah. Beliau justru khawatir memberatkan umat. Tarawih 8 rakaat. 1. Dalil hadits. Hadits Aisyah. Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dipahami oleh sebagian ulama sebagai 8 rakaat qiyamul lail tarawih, 3 rakaat witir. 2. Pendapat ulama dipegang oleh sebagian ulama salaf, banyak digunakan oleh ulama hadits Masjidil Haram saat ini. 3. Hikmahnya meneladani kualitas ibadah Nabi SAW. Fokus pada bacaan panjang, tadabbur ayat, dan khusyuk. Tarawih 20 rakaat. 1. Sejarah di masa Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu melihat orang sholat sendiri-sendiri. Beliau mengumpulkan mereka di belakang satu imam. Jumlah rakaat 20 rakaat. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah sesat. 2. Praktik para sahabat. Dikerjakan oleh sahabat Nabi, tabi'in, ulama generasi setelahnya. Berlangsung berabad-abad di dunia Islam. 3. Pendapat mazhab.
Mazhab Hanafi 20 rakaat. Mazhab Maliki 20 rakaat bahkan 36 di Madinah dulu. Mazhab Syafi'i 20 rakaat. Mazhab Hanbali boleh 8, 20 atau lebih. Mayoritas ulama membolehkan dan mengamalkan 20 rakaat. Kaidah fikih penting dalam tarawih. Salat malam tidak memiliki batas maksimal rakaat. Dalil. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis Bukhari. Yang ditentukan adalah caranya, bukan jumlahnya. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat menganggap bahwa 8 rakaat adalah paling sunnah, 20 rakaat salah. 20 rakaat adalah paling benar, 8 rakaat menyimpang. Padahal keduanya ada dalil. Keduanya dilakukan ulama besar. Keduanya sunnah. Yang tidak sunnah adalah saling mencela, merasa paling benar, dan meremehkan ibadah orang lain. Mana yang lebih utama? Yang paling utama adalah yang membuat sholat lebih khusyuk, lebih konsisten, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang sholat 20 rakaat maka baik, siapa yang sholat 8 rakaat maka baik. Sebagai penutup, sholat tarawih adalah ibadah sunnah, ladang pahala besar, dan momentum mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan 8 dan 20 rakaat adalah perbedaan rahmat, bukan perpecahan. Fokus Ramadan bukan debat jumlah rakaat, tapi sholat malam, tilawah Quran, doa, taubat, dan akhlak. Sahabat syiar ilmu yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari pembahasan sholat tarawih pada kesempatan ini, marilah kita kembali menyadari bahwa Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan perdebatan. Salat tarawih, baik yang dikerjakan 8 rakaat maupun 20 rakaat, seluruhnya merupakan amalan sunnah yang memiliki dasar dan telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, serta para ulama sepanjang sejarah Islam. Perbedaan jumlah rakaat bukanlah tanda perpecahan, tetapi bukti bahwa syariat Islam itu luas dan penuh rahmat. Seandainya perbedaan ini adalah kesesatan, tentu para sahabat dan ulama besar tidak akan melakukannya. Namun kenyataannya, mereka berbeda dalam praktik, tetapi tetap satu dalam iman dan persaudaraan. Maka jangan sampai kita yang datang jauh setelah mereka justru menjadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk saling merendahkan, saling menyalahkan, bahkan saling menjauhkan hati. Karena yang Allah nilai bukan banyaknya rakaat semata, melainkan keikhlasan niat, kekhusyukan dalam sholat, dan kebaikan akhlak setelahnya. Ramadan seharusnya membuat sholat kita lebih hidup, bacaan Al-Quran kita lebih dekat di hati, doa-doa kita lebih jujur, dan akhlak kita lebih lembut kepada sesama. Jika tarawih yang kita kerjakan belum mampu menjaga lisan kita dari menyakiti saudara seiman, maka ada yang perlu kita perbaiki dari ibadah kita, bukan dari jumlah rakaatnya. Marilah kita manfaatkan sisa malam-malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apapun jumlah rakaat yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah, mengadu, memohon ampun, dan berharap rahmat-Nya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyatukan hati-hati kita dalam ketaatan kepadanya. Jika dalam penyampaian kajian ini terdapat kekeliruan, itu berasal dari keterbatasan diri, dan kebenaran yang sempurna hanyalah milik Allah. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali dalam keadaan diampuni dan diridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.